selamat pagi anak didik ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini nak? Ibu harap kita semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja. Bertemu kembali bersama Ibu Ersli Tonga yang akan mengajarkan bidang studi teknologi informasi dan komunikasi. Untuk saat ini Ibu masih tetap akan memberikan materi lewat video. Jadi kita harus tetap stay di rumah ya nak, kita harus tetap jaga kesehatan. Kita memulai proses belajar mengajar kita, terlebih dahulu kita berdoa. Kita berdoa sesuai dengan ajaran agama yang kita anut. Doa dimulai. Amin, doa selesai. Nah, minggu kemarin kamu sudah melaksanakan PTS atau penilaian tengah semester. Ibu harap kalian semuanya tidak menemukan kendala, jadi bisa menjawab dengan baik. Nah, untuk sekarang kamu persiapkan buku catatan kamu serta alat tulisnya. Nanti kalau ada yang mau dicatat supaya kamu tidak ketinggalan. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke bab 4, yaitu menjelajahi internet dan mencari informasi. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita di bab 4 ini yaitu yang pertama, siswa atau peserta didik diharapkan mampu mengenal berbagai jenis browser, mengenal dan mengetahui bagian-bagian jendela dari sebuah browser. Yang ketiga, memahami sistem pengalamatan sebuah halaman web. Yang keempat, menjalankan dan kemudian menggunakan browser untuk membuka alamat URL sebuah situs. Yang kelima, menggunakan history untuk menampilkan sebuah halaman web. Untuk selanjutnya, kamu lihat peta konsep pada berikut ini. Yang perlu kamu ketahui yang pertama, menjelajahi dan mencari informasi. Nah, yang pertamanya menjelajahi internet. Apa saja di situ yang perlu dijelajahi yaitu browser, alamat situs, menampilkan halaman web, dan history browsing. Nah, sedangkan untuk menggunakan mesin pencari, kamu harus mengetahui kata tertentu, frasa, pengecualian, pengaturan bahasa, pengaturan waktu, pengaturan format file, dan gambar. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke menjelajahi internet. Internet merupakan sumber informasi. Kebanyakan informasi yang ada di internet ditempatkan di halaman web. Untuk dapat mengakses informasi yang diinginkan dari internet, pengguna internet harus menjelajahi internet. Nah, menjelajahi internet itu dapat diartikan yaitu menampilkan halaman-halaman web yang membuat informasi di jendela browser. Nah, apa itu browser? Nah, browser adalah aplikasi perangkat lunak yang digunakan untuk mengakses halaman web. Nah, untuk mengakses atau menampilkan sebuah halaman web dapat dilakukan dengan menggunakan alamat dari halaman web atau dengan menggunakan link atau hyperlink. Nah, selanjutnya anak didik ibu, jadi hyperlink ini mengacu ke halaman web yang bersangkutan. Nah, link biasanya ditempatkan di halaman web yang lain dan digunakan untuk menghubungkan satu halaman dengan halaman web yang lainnya. Untuk selanjutnya kita masuk ke mengenal browser. Nah, menjelajahi internet atau dikenal dengan istilah browsing. Ya, ibu ulangi sekali lagi yaitu browsing. Nah, memiliki pengertian yaitu mencari informasi dengan cara mengunjungi situs-situs yang ada di internet. Nah, halaman web yang kita kunjungi akan ditampilkan dengan menggunakan perangkat lunak itu yang disebut dengan browser, ya, disebut dengan browser. Nah, seperti yang sudah disinggung pada bab sebelumnya nak, halaman web ditulis menggunakan kode HTML, ya.
Nah, disimpan di server web. Nah, ketika browser dijalankan dan diminta untuk menampilkan sebuah halaman web dengan cara memberikan alamat URL. Apa itu URL? Ya, URL itu adalah Uniform Resource Locator. Nah, yang selanjutnya, browser akan mencari server web yang sesuai dengan alamat yang kita berikan tadi. Misalnya, mendownload file halaman web, nah itu diterjemahkan dengan kode-kode HTML-nya dan kemudian menampilkan halaman web tersebut di jendela browser. Nah, untuk menjalankan browser dapat dilakukan dengan cara yang sama dengan menjalankan aplikasi lainnya. Nah, browser juga dapat dijalankan dengan mengklik browser sesuai yang ada di daftar program yang ditampilkan di menu program atau dengan mengklik salah satu shortcut yang ada di browser. Nah, untuk selanjutnya, saat ini banyak browser yang dapat kita pilih. Beberapa di antaranya, perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah jenis-jenis tampilan browser. Nah, kita tidak akan membahas keseluruhannya, tetapi kita akan membahas mana yang lebih utama atau yang lebih banyak dipergunakan oleh orang-orang. Yang seperti contoh Internet Explorer, Mozilla Firefox, dan Google. Nah, selanjutnya Internet Explorer. Nah, Internet Explorer merupakan browser keluaran daripada Microsoft dan didistribusikan bersama-sama dengan sistem operasi Windows. Nah, jika sistem operasi yang digunakan di komputermu adalah Windows, maka secara otomatis Internet Explorer ada di komputer kamu. Nah, ini akan menjadi jendela browser dengan sistem tab. Nah, dengan demikian kamu dapat menampilkan banyak halaman web dalam satu jendela browser dalam tab-tab. Nah, cara ini yaitu memudahkan kita untuk menggunakan atau membuka situs yang sekaligus dapat berpindah dari satu halaman web ke halaman web lainnya. Selanjutnya kita masuk ke Mozilla Firefox. Mozilla Firefox kamu dapat mendownloadnya di situs Mozilla. Nah, secara gratis ya nak. Mozilla Firefox mempunyai tool-tool yang diatur dengan baik dan sangat intuitif. Nah, browser dapat digunakan dengan mudah sekalipun penggunanya baru pertama sekali menggunakannya. Nah, fitur-fitur yang disediakan itu sangat handal, berguna, dan sangat sederhana. Nah, Firefox ini dilengkapi dengan fitur-fitur keamanan. Nah, akan melindungi pengguna dari serangan virus, spyware, malware, phishing, dan pop-up. Nah, Firefox juga dapat memberikan peringatan jika kamu mengunjungi halaman-halaman web yang dinilai tidak aman. Selanjutnya kita masuk ke Google Chrome. Nah, Google Chrome merupakan browser yang dikeluarkan oleh Google dan langsung mendapatkan sambutan yang baik dari pengguna internet. Nah, browser ini dapat didownload secara gratis dari situs Google. Nah, Chrome juga dilengkapi dengan fitur-fitur lengkap, cepat, dan compatible dan sifatnya sederhana. Nah, Chrome memiliki atau menggunakan fitur-fitur yang kompleks, tetapi Google berhasil membuatnya sangat lebih sederhana untuk digunakan. Nah, untuk yang selanjutnya anak didik ibu, yang perlu kamu ketahui dari kelebihan Google Chrome yaitu satu, menempati puncak tertinggi browser. Yang kedua, kemampuannya stabil. Yang ketiga, desainnya responsif. Yang keempat, dapat mendeteksi keywords. Yang kelima, terdapat beberapa skin times. Nah, yang selanjutnya, di dalam kelebihan pasti ada kekurangannya. Jadi kekurangan dari penggunaan Google Chrome ini yaitu tidak cocok dengan RAM yang sangat kecil. Jadi handphone misalnya yang memiliki RAM kecil, kita tidak bisa mendownloadnya secara gratis dari internet. Nah, untuk kali ini demikian dulu pokok pembahasan kita untuk bab 4. Minggu depan kita lanjut kembali dan
Ibu berpesan supaya kamu tetap jaga kesehatan. Sebelum dan sesudahnya, Ibu ucapkan banyak terima kasih. Salam sehat dan selamat pagi.